Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua mau ngelanjutin seri dari video sebelumnya, yaitu membuat website undangan pernikahan menggunakan Google Gemini. Nah, video kali ini gua mau coba upload hasil dari project sebelumnya ke publik. Tentunya kita memerlukan layanan hosting agar kode kita bisa diakses sama publik. Dan banyak sekali layanan hosting yang gratis maupun berbayar yang bisa kita gunakan. Tapi gua mau manfaatin dari GitHub page dan itu gratis untuk bisa upload project kita dan bisa diakses oleh publik. Sebelumnya kita review dulu ya website dari hasil project sebelumnya. Overall untuk tampilan lumayan oke lah ya. Dan fitur-fiturnya juga sudah lumayan lengkap. Hasilnya seperti ini, ada section detail acara, galeri, konfirmasi kehadiran, wedding gift, ucapan dan doa, lokasi, ya lumayan lah udah oke ya. Nah, mungkin di sini kita akan poles sedikit untuk kodenya supaya lebih interaktif. Di sini ada ucapan dan doa, di mana section ini belum ada action apa-apa. Nah, idenya kita mau para undangan bisa mengirimkan ucapan dari website ini dan datanya kita keep di database. Tentunya kita perlu koneksikan aplikasi ini ke database. Untuk databasenya sendiri, gua mau coba pakai Firestore database dari Firebase. Pertama-tama kita harus memindahkan kode generate hasil dari Gemini ini ke lokal komputer kita. Di sini ada section code. Kalian bisa copy semua kode yang ada di section code ini ke lokal kita. Nah, sebelumnya ya, gua udah nyiapin satu file di dalam portal undangan online dengan nama index.html dan udah gua buka di VS Code. Kalian bebas untuk text editornya bisa pakai apa aja. Bahkan pakai Notepad bawaan Windows juga bisa. Oke, selanjutnya tadi kita udah copy bagian code ini dan pastekan di bagian project baru kita. Udah semua tercopy, kita coba buka filenya, hasilnya masih sama dengan generate dari Gemini. Nah, selanjutnya kita perbaiki sedikit section ucapan doa ini. Kalau kita lihat kodenya, untuk bagian ucapan doa, kalian bisa define ucapan dan doa ada di bagian section ini. Nah, section inilah yang bakal kita perbaiki agar bisa terkoneksi ke database. Pertama, kita coba kopikan bagian section ini ke prompt Gemini. Terus tambahkan promptnya, buatkan potongan kode di atas supaya bisa terkoneksi dengan Firestore database. Oke, seperti biasa dia lagi mikir dulu dan mau cek usi kodenya. Kita tunggu. Oke, ini dia si Gemini udah selesai buatin. Kita coba copy semua code yang dia buat ke project lokal kita. Paste di sini. Coba kita lihat apakah ada potongan kode yang mengintegrasikan Firebase ke aplikasi kita. Kita scroll ke bagian atas. Oke, sepertinya ada nih. Nah, ini dia. Di sini si Gemini udah buatin konfigurasi ke database-nya. Sekarang kita tinggal menyesuaikan konfigurasi dengan Firebase kita sendiri. Tahap selanjutnya, kita harus login ke Firebase. Pertama, kalian harus buat akun Firebase-nya dulu. Di sini gua udah buat ya, Firebase Console. Terus buka di bagian pojok kanan atas, go to console. Nah, karena di sini gua udah buat akun, nanti tampilannya seperti ini. Buat kalian yang belum punya akun, kalian seperti biasa aja, create akunnya dan ikuti petunjuknya sampai tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita coba buat project Firebase-nya dengan nama ini namanya bebas. Gua kasih nama website undangan. Ini project name-nya gua kasih nama website undangan. Terus continue, ini pilih yang. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah kita continue lagi, akan diarahkan ke halaman project Firebase kita. Selanjutnya, kita harus buat apps di dalam project kita. Untuk membuat apps-nya sendiri, kalian bisa klik bagian add apps ini. Terus pilih bagian web. Nah, untuk web app name-nya kalian bebas mau kasih nama apa aja. Misalkan undangan digital, register app. Kita tunggu sampai selesai register. Nah, nanti akan dikasih petunjuk untuk cara konfigurasi Firebase ke aplikasi kita. Selanjutnya, kita cuma perlu kopikan bagian Firebase config ini ke dalam aplikasi kita.
dan paste di bagian, nah di bagian ini, Firebase config, cukup dipastekan di bagian ini, di replace. Oke, save. Untuk konfigurasi cukup sampai di situ. Klik bagian continue to console. Selanjutnya kita harus membuat database-nya. Untuk membuat database-nya sendiri, kalian bisa pergi ke bagian halaman kiri. Di bagian ini ada build, terus bagian Firestore database. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita diharuskan membuat collection-nya terlebih dahulu. Untuk nama collection-nya sendiri harus disesuaikan dengan aplikasi yang dibuat sama si Gemini. Kalau kita lihat di bagian, nah di bagian collection ini si Gemini membuat nama collection-nya itu dengan wishes. Kalian bisa ganti nama ini bebas, terserah apa aja. Yang penting nama yang di sini harus sesuai dengan collection ID yang di Firebase. Coba pakai yang default bawaan si Gemini. Ini bagian ini copy, pindahin ke sini, terus next. Nah, selanjutnya untuk dokumen ID-nya pakai auto ID aja. Klik bagian kanan ini, terus tambahin kolom. Untuk kolomnya sendiri nanti harus disesuaikan dengan kolom inputan yang ada di aplikasinya. Di sini kan cuma ada 2 kolom, nama dan ucapan. Dan perlu diperhatikan juga harus disesuaikan dengan nama kolom yang ada di codingannya. Kalau kita lihat di bagian wishes collection, ini nih, nama kolom ini harus sesuai dengan kolom yang ada di Firebase. Biar gampangnya tinggal copyin aja namanya di bagian sini, tipenya string, terus ini contoh inputannya, misalkan nama pengirimnya tuh Jatnika, tambah kolom lagi, terus dia butuh kolom message dengan tipe string juga. Contoh isiannya tuh selamat ya, misalkan. Terus dia juga butuh satu kolom lagi, timestamp untuk mengcapture waktu inputan. Timestamp, nah tipe datanya pilih timestamp. Contoh inputannya misal tanggal sekarang, di jam sekarang juga contohnya, terus di save. Nah, collectionnya udah kebuat, terus selanjutnya, selanjutnya apa ya? Harusnya sih udah, ini udah, database udah, harusnya sih udah. Kita coba lihat ke websitenya langsung. Udah muncul nih. Jadi data ini hasil dari database. Ini kita baru ada satu baris. Kita coba ya input, misalkan ada pengirim baru namanya itu Hani misalkan. Selamat ya, semoga berbahagia. Kirim ucapan. Oke, sip, mantap. Datanya udah masuk dan ini secara live datanya bakal ke capture ke database. Di sini juga udah auto ya, udah real time, datanya udah masuk. Ini nama Hani, kita coba tes lagi yang ketiga. Misalkan Jami namanya. Mantap. Kirim ucapan, mantap, udah. Kalau kita cek database-nya, kita cek. Si Jami udah masuk ke database kita dengan message-nya mantap. Oke, keren ya. Sekarang si para tamu undangan bisa secara langsung kirim ucapan dan doa. Selanjutnya, tahap terakhir, kita coba upload project kita ke GitHub page agar bisa diakses ke publik. Buka halaman GitHub page-nya. Oh ya, di sini gua udah buat akunnya ya. Buat kalian yang belum punya akun, seperti biasa, register akunnya, terus login sampai nemu halaman tampilan seperti ini. Next step-nya kita create repositorinya dulu. Jadi untuk nama repositorinya tidak boleh asal ya, harus disesuaikan. Jadi misalkan nickname kalian adalah ABC, berarti di sini adalah ABC dan ditambah dengan .github.io. Karena nama nickname gue adalah Jatnika Byte, jadi nama repositorinya itu harus jatnikabyte.github.io. Oke, kalau udah kita next create repositorinya. Tahap selanjutnya kita bisa create new file atau upload project yang kita buat ini.
Di sini gua mau coba create new file, kasih nama dengan nama index.html, terus copy semua file yang ada di project lokal kita ke bagian sini. Setelah itu commit, message-nya ini bebas sih, mau apa aja. Misalkan init commit, contoh. Ini mah bebas. Commit sudah terupload, kita coba akses linknya. Kalau tampilannya seperti ini, biasanya itu GitHub memerlukan waktu ya mungkin sekitar 1-5 menit untuk nge-resolve DNS-nya. Nah, ini dia website kita sudah terpublish sama GitHub page dan kalian bisa mengaksesnya via public. Kalian juga bisa mengakses GitHub page gua ya, GitHub dengan nama jarnikabyte.github.io. Ini tentunya bisa diakses dari mana aja dan kita coba hasilnya apakah ada perubahan atau enggak dengan project lokal kita. Kalau kita lihat detail, oke. Sepertinya sih semuanya sama, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, untuk konfirmasi kehadiran ini belum terkoneksi dengan database, kalian bisa coba sendiri. Widingave. Nah, untuk ucapan doanya kita coba ya. Nah, datanya pun sudah secara real time terkoneksi ke database kita. Keren ya? Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada saran atau komentar, atau mungkin ide untuk project selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.